Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in: an umrihi fima afnahu, an ilmihi fima fa'ala fihi, an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, an jismihi fima ablahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Hari yang penuh keberkahan ini kita awali khutbah kita dengan berdoa, bermunajat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya robbal alamin. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 4 perkara yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita memasuki kehidupan akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pahami bersama sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, bahwasanya hidup kita di alam dunia ini sifatnya sementara. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat alam dunia ini akan kita tinggalkan. Suatu saat akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita manusia makhluk yang bernyawa, makhluk yang berjiwa. Suatu saat pasti kita akan mengalami kematian. Setelah berakhir dalam kehidupan di dunia, kita akan memasuki tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Diawali dengan alam barzah. Manusia yang meninggal sebelum datangnya hari kiamat, mereka berada di suatu tempat yang kita kenal dengan alam barzah, sampai nanti datangnya hari kiamat, dihancurkan seluruh alam semesta. Setelah seluruh alam semesta ini dihancurkan, kita akan memasuki tahapan kehidupan hari akhirat berikutnya, yaitu yaumul ba's, hari kebangkitan, di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kita akan memasuki tahapan yaumul hasr, yaitu dikumpulkan di suatu tempat yang nama padang mahsyar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan melakukan yaumul jaza, yaumul mizan, hari pertimbangan. Dihitung seluruh amal perbuatan kita, yang baik, yang jelek, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan selanjutnya adalah yaumul jaza, hari keputusan, ya, yang pada akhirnya nanti hanya ada dua pilihan, kita masuk surga atau masuk neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada saat kita berada di yaumul hasr, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada 4 pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada kita berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak akan melangkah pada hari kiamat nanti kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sehingga hamba itu ditanya terhadap 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fimma afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi fimma fa'ala fihi, tentang ilmunya digunakan untuk apa. Yang ketiga, an malihi min aina tasabahu wa fimma anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan. Dan yang keempat adalah an jismihi fimma ablahu, tentang jasadnya, anggota tubuhnya digunakan untuk apa saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung saat ini kita masih berada di alam dunia, di mana tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita berapa lama lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berada di alam dunia ini. Hendaklah 4 perkara yang nantinya akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita berada di yaumul hasir, berada di padang mahsyar. Hendaklah kita pertanyakan dulu pada diri kita pada saat kita berada di alam dunia ini, sebagai wasilah untuk introspeksi diri terhadap apa-apa yang sudah kita perbuat selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan berada di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama adalah an umrihi fimma afnahu, tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita gunakan untuk apa saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang umur, ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kehidupan kita ini akan berakhir. Berapa lama lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Dan kalau kita bercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, 1 hari 24 jam. Kalau berdasarkan ahli kesehatan, 8 jam kita gunakan untuk istirahat. Yang ideal kita istirahat pada 8 jam. Berarti 1/3 waktu kita gunakan untuk istirahat. Kemudian 8 jam berikutnya, 1/3 berikutnya kemungkinan kita gunakan untuk kita mencari nafkah, untuk bekerja. Dan berapa yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya keberadaan
kita di alam dunia ini tidak ada lain adalah untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu hal yang merupakan keberuntungan bagi kita yang sudah menyatakan sebagai seorang muslim, yang sudah menyatakan sebagai orang yang beriman, apapun yang kita lakukan itu akan bisa bernilai ibadah bila kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, itu pun bisa ternilai ibadah kalau kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu contoh misalnya, tidur, makan, ya, itu adalah kebutuhan kita. Tidur dan makan yang kita lakukan itu akan bisa bernilai ibadah kalau kita awali dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim akto. Ya, setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah itu akan sia-sia. Dan sebaliknya, kalau kita awali dengan menyebut asma Allah, itu akan bernilai ibadah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidur dan makan kita akan bernilai ibadah. Kalau ketika akan tidur, kita awali dengan menyebut asma Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur kita akan bernilai ibadah. Makan merupakan kebutuhan kita, makan akan bernilai ibadah kalau kita awali dengan menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan sebaliknya, meskipun itu kita melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, namun kita kerjakan bukan karena Allah, karena yang lain, itu pun tidak akan bernilai ibadah, walaupun itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Begitu juga dalam kita menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, kalau kita lakukan bukan karena Allah, meskipun memerlukan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, tidak akan bernilai ibadah. Karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bernilai ibadah, kita awali semua perbuatan yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang akan ditanyakan adalah an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk apa saja. Kita tahu bahwa dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah merupakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah dalam satu hadisnya, utubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mau menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas tiap-tiap muslim. Dan yang namanya ilmu itu merupakan alat. Yang namanya alat bisa kita gunakan untuk apa saja. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk kejahatan, termasuk juga ilmu. Makanya ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai suatu contoh, seseorang mengenyam pendidikan ilmu kedokteran, ya, punya keahlian dalam bidang kesehatan, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena kemampuan dalam bidang kedokteran bisa saja disalahgunakan.
kalau digunakan untuk menolong dan membantu orang agar sembuh dan sehat dari berbagai penyakit, maka ilmu itu akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau disalahgunakan pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ahli medis yang terlibat dalam kasus-kasus aborsi dan lain sebagainya karena menyalahgunakan ilmu yang telah dimilikinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita berkaitan dengan ilmu. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang sukses dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang sukses dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu. Betapa banyak di antara kita yang sudah paham betul bahwa sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang sudah tahu itu mengabaikan dan tidak mengerjakan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak di antara kita yang memahami bahwa berzina, khamr, judi dan lain sebagainya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mempedulikan, tidak mengindahkan, bahkan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ada 2 pertanyaan yang diajukan Allah, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kita dapati, dan setelah kita dapat kita gunakan untuk apa saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal berkaitan dengan harta. Ya, yang pertama, harta diperoleh dengan cara yang halal, tetapi menggunakannya dengan cara yang tidak halal. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, harta diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ya. Tetapi digunakan juga untuk hal-hal yang tidak halal. Maka 2 kelompok ini tidak akan selamat berkaitan dengan harta. Dan yang ketiga, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga, memperoleh harta dengan cara yang halal dan diperuntukkan juga dengan cara-cara yang halal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ustadz sering mengingatkan kepada kita agar hati-hati kita dalam memanfaatkan harta. Yang pertama, bahwa harta yang kita miliki itu hakikatnya ada 3. Yang pertama, yang kita makan, yang kita belanjakan, ya, yang kita konsumsi, itu akan jadi kotoran. Yang kedua, yang kita pakai, kita belikan rumah, kita belikan tanah, kita belikan kendaraan, kita belikan pakaian. Lama-kelamaan itu semua akan rusuh dan akan rusak. Dan yang ketiga, yang kita infakkan di jalan Allah. Inilah hakikatnya harta yang betul-betul kita miliki dan nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 700 kali lipat bahkan lebih. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang terakhir adalah berkaitan dengan jasad, ya, fisik jasmani kita pun nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Kaki, mata, telinga, lisan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh kebanyakan penghuni neraka jahanam, ya, adalah daripada bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia yang bagaimana yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati,
tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka diberikan dua mata, tetapi kedua matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Mereka diberikan dua telinga, tetapi kedua telinga tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ulaika kal an'am bal khador. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 4 perkara yang akan ditanyakan Allah saat kita memasuki alam akhirat, tepatnya yaumul hasr, pada saat kita di padang mahsyar. Karena yang sebelum itu ditanyakan Allah, mumpung kita masih ada di alam dunia, kita bisa introspeksi, kita bisa memperbaiki, kita pertanyakan untuk kita perbaiki yang kurang baik, kita tingkatkan yang kurang sempurna dan kita sempurnakan. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita, pijakan kita dalam kita beraktivitas di alam dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita memasuki kehidupan akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.